Dari kawasan Tanjung Raya Permai 91,7 Heartline FM, your family station. Selamat siang untuk Anda Heartliner. Senang sekali rasanya saya Marita Ute menemani Anda kembali di program Potret Perempuan. 1 jam ke depan bersama sosok yang luar biasa. Seperti apa beliau dan bagaimana hal-hal yang menginspirasi yang akan kita dengarkan dari beliau. Kita akan ikuti, tapi kita mendengarkan dulu lagu dari miliknya Novia Kolopaking dengan menyebut nama Allah. Untuk Anda, stay tune. Jalani hidupmu
Hardliner Family Station. Nah, Hardliner seperti tadi saya sudah sampaikan kepada Hardliner semua, saat ini Potret Perempuan sedang bersama dengan sosok yang sangat menginspirasi khususnya di bidang kuliner. Kita langsung menyapa Ibu Lin. Halo Ibu. Halo. Ibu, saya sangat tertarik dari pertama ngeliat Ibu, senyum Ibu loh. Sepertinya senyumnya itu bisa membuat orang rasa seneng, bisa timbul semangat. Terima kasih ya Bu untuk langsung senyum. Nah Bu, saya juga mau bilang terima kasih karena saya tahu kegiatan Ibu sangat banyak, selalu memperhatikan outlet-outlet yang ada, tapi mau menyisihkan waktu untuk ngobrol bareng di Potret Perempuan Radio Hardline. Terima kasih. Sama-sama, udah dikasih kesempatan juga, udah bisa hadir di sini. Iya. Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Karyawan-karyawan yang luar biasa itu apa kabarnya nih Bu? Semua alhamdulillah pada sehat semua Pada sehat ya. Saya mau menyapa mereka nih. Hai. Oke, Ibu saya mau tanya dong, boleh kasih tahu nggak sih dulu Ibu bagaimana sekolahnya? Apakah Ibu tergolong anak yang suka sekolah atau yang biasa-biasa aja atau yang sangat cinta banget nih dengan pendidikan? Boleh dikasih tahu nggak nih ke Hardliner semua? Kalau untuk sekolahnya, Ya. kayaknya sekolahnya juga biasa-biasa aja sih. Ya. Dari SMA, kuliah juga biasa-biasa aja. Dari kecil, dari SD, SMP, SMA itu ya segitu standar aja. Jadi kayak kebanyakan kita pada umumnya ya, ikut sekolah, ikut kegiatan. Nah, kegiatannya kayaknya yang lebih banyak. Kegiatannya ya. Dulu waktu sekolah sukanya apa Bu? Apakah memang udah tahu kayaknya gue mau jadi businesswoman nih? Belum. Dulu belum. ikutnya justru kalau Gitu ya? dari SMA sampai ke kuliah itu kita malah ikutnya di seni tarinya. Oke. Dulu itu ikutnya Jadi di sana sana. Bu? Dulu ya. Sekarang Oke. Nah, pada saat Ibu sekolah, apa yang Ibu pikir sepertinya saya ini mau jadi ini nih? Pernah nggak berpikir seperti itu? Sampai akhirnya kan malah di bidang kuliner nih. dulu sih belum berpikir Sama tapi sekali ya? belum kepikir sama sekali. Tapi kita memang dari kuliah itu memang udah suka jualan. Jadi suka dagang, bawa-bawa barang, bawa-bawa misalnya nih kita belanja ke Jakarta ikut gitu, terus nanti pakai baju, mau dong baju itu dijual gitu. Jadi justru dulu itu larinya kita ke baju-baju, jualannya ke tas, ke baju gitu. Makanya kita setelah tamat kuliah pertama kali itu bisnisnya itu justru buka butik. Butik, iya. Lahan ya Bu ya. Berarti Ibu sudah tahu bahwa udah punya kemampuan melihat apa ya yang saya punya. Ini saya kayaknya ahli dalam berjualan. Jadi udah tahu itu pas di kuliah ya Bu? Setelah merit sebenarnya itu setelah merit, kalau masak sih sebenarnya nggak bisa-bisa banget. Cuma kita belajar aja dari konsep, dari resep orang tua. Karena kan kita gini, setelah nikah otomatis kita belajar masak. Ya kan, untuk suami pertama. Jadi kita nanya ke orang tua, ini bumbunya apa? Ini kita coba. Ternyata orang bilang kok enak gitu. Makanya kita berani. Walaupun awalnya tadi hanya butik, langsung banting setir ke kuliner, yang padahal Ibu Lini nih Hardliner belum terlalu cakap dalam memasak. Betul. Tapi mau belajar. Mau belajar. Itu yang paling penting. Ini dia nih para perempuan hebat yang ada di luar sana yang sedang mendengarkan kita. Yang penting mau belajar. Jadi bukan karena kita tidak tahu kita tidak bisa. Betul. Nah Bu, saya mau tanya. Ibu terkenal sebagai pemilik dari sambal seruit Ibu Lin ya. Dan informasi yang kita punya itu ini sudah ada puluhan tahun yang lalu, sudah pernah buka. Nah, satu kali saya pernah makan Ibu di seruit Bu Lin sambil menikmati makanan yang enak itu. Jadi ada yang bilang seperti ini dulu pernah tutup nih. Tapi dia sampai bilang seperti ini, luar biasa loh ini dia masih buka lagi. Terus bukanya masih tentang berhubungan dengan kuliner aja. Kok nggak kapok-kapok ya? Nah, kalimat yang nggak kapok-kapok ini akhirnya membuat saya tuh penasaran nih, Bu Lin ini yang gimana sih gitu ya. Nah, boleh jelasin nggak Bu, kenapa Ibu pernah mengalami
katakanlah down gitu ya, tutup, kemudian bangkit lagi, tapi tetap Ibu ke kuliner aja gitu. Boleh jelasin nggak kenapa, Bu? Kalau saya sebenarnya di kuliner itu udah 4 kali ganti nama sebenarnya. Oke. Dari pertama kita Jamu-Jamu, terus Pondok Kenanga, Pondok Indah, dan terakhir ini Seruit. Jadi awalnya memang menu yang kita sajikan itu sebenarnya yang jamu-jamu yang agak beda. Jamu-jamu itu kita dulu pertama awal itu jualannya itu prasmanan, tapi kayaknya belum bisa keterima ya gitu. Terus akhirnya kita balik lagi ke bakar-bakaran yang menu yang seperti sekarang yang kita jual. Kita coba terus awalnya rame, terus sepi, ada yang buka baru kita sepi gitu. Terus ganti lagi nama, terus kita juga ada ganti Pondok Indah. Mungkin karena waktu itu nggak fokus ya, tapi memang ini untuk pelajaran juga. Apapun itu usahanya, kita tuh harus fokus. Di situ kita harus benar-benar istilahnya itu ditungguin, diurusin gitu kan. Jangan setengah-setengah. Kalau kita setengah-setengah kayaknya akhirnya kita punya rumah makan, tapi kita masih bisnis mikirin yang lain gitu. Jadi kan nggak fokus ngurus. Nah itu kayaknya sih seperti itu sih yang akhirnya buat itu tutup. Gitu. Terus akhirnya mau coba lagi lah di kuliner, coba lagi ya kayaknya sih memang nggak putus asa ya, akhirnya jadi hobi, malah jadi hobi yang tadi nggak bisa masak malah jadi hobi kita gitu. Dan tetap memilih ke kuliner itu walaupun pernah ada hambatan seperti itu. Ibu lagi mau memberitahu apa sih ke perempuan-perempuan sana yang mungkin sama kayak Bu Lini adalah seorang pengusaha, tapi mungkin saat ini mereka sedang drop, sedang down dan nggak berani lagi memulai. Dari 4 kali katakanlah tutup ini, apa yang Ibu mau kasih solusi atau saran atau kata-kata semangat kepada perempuan-perempuan yang saat ini juga punya bisnis sama seperti Ibu? Kalau saya itu kasih sarannya gini, kalau kita punya usaha jangan pernah putus asa. Jadi gagal coba lagi, nanti akhirnya kita bisa menemukan apa yang cocok di bidang kita. Gitu. Tapi itu pokoknya tetap semangat aja gitu. Kalau saran saya sih untuk yang di luar sana, kalau pernah gagal jangan pernah ngerasa putus asa gitu aja. Tadi Ibu bilang nanti akan menemukan titik terangnya, di mana sih apa yang harus diperbaiki sih, Bu, ya? Betul. Kalau dari Ibu Lin, setelah pasca yang kegagalan dalam usaha tadi itu, pada tahun keberapa Ibu akhirnya sadar nih, oh kayaknya karena saya kurang fokus. Itu pada tahun keberapa biasanya, Bu? Tahun 2020. Jadi saya akhirnya pas itu tutup, kebetulan waktu itu kita lagi COVID ya kalau nggak salah ya, lagi kena itu. Jadi introspeksi diri justru. Kenapa ya gitu. Sementara sebelumnya itu orang kayaknya udah banyak cocok ke lidah. Di saat kita tutup orang suka tanya, kok nggak jualan lagi, kangen loh sama ikan bakarnya. Jadi kita jualnya dari rumah, jual online. Ternyata di saat puasa itu orang-orang masih juga yang langganan lama mau beli. Jadi ini kita semangat lagi. Oh ternyata masakan saya bisa diterima gitu kan. Mungkin caranya yang salah. Akhirnya ngobrol-ngobrol ke anak, ayo kita buka lagi dengan konsep yang berbeda. Dengan konsep yang berbeda tadi. Wah, luar biasa nih Heartliner. Jadi tadi yang saya bisa simpulkan adalah perempuan jangan pernah takut gagal. Kita diberi kemampuan untuk menyadari, memperbaiki. Kemudian kalau tadi Ibu konsultasi atau bercerita ke anak ya. Betul. Ada solusi terbaru. Nah, pada saat itu saran anak seperti apa nih, Bu? Ya saran anak waktu itu ya kita harus coba lagi. Ya ayo kita sama-sama coba nanti anaknya bantu gitu. Tapi aku bilang kalau untuk urusan konsep saya nggak tahu apa-apa, saya bilang gitu. Karena bisa saya cuma masak di dapur. Terus ya udah nanti aku bantu kata dia gitu. Jadi ya udah bismillah kita buka. Ternyata dukungan orang di sekitar kita itu penting sekali ya, ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan perempuan yang ada menonton acara kita hari ini, mereka menemukan orang-orang yang bisa menyemangati mereka ya. Betul. Terutama keluarga itu biasanya.
Baik, Bu, saya mau tanya, pada saat Ibu pembukaan yang di Korpri ya, itu ada info itu karena pembukaan jadi 50% diskonnya. Iya, betul. Nah, orang tuh Bu ya, yang namanya mau buka usaha pasti ada diskon, tapi nggak sebesar itu. Jadi ini Ibu Lin ini udah terlalu kaya atau ini cara apa nih? Jadi bikin kita makin penasaran kok sampai 50% untuk memberikan diskon. Kenapa Ibu bisa berani itu? Sebenarnya itu bentuk dari rasa senengnya kita. Wow. Kita buka lagi outlet yang di Korpri itu kan karena dari masyarakat sendiri, dari sini mereka sangat mendukung. Buka dong Bu, buka lagi cabangnya gitu, di sini gitu kan. Oke, ini kita senang gitu. Jadi kita untuk menyenangkan mereka, kita kasih tahu mereka, jadi kita kasih diskon 50%. Jadi Ibu rasa syukurnya itu terlihat dari situ ya Bu ya. Jadi biar mereka juga bisa mencoba kan gitu ke sana biar tahu gitu. Bu, apakah saya boleh menggarisbawahi bahwa Ibu Lin adalah tipikal pengusaha yang tidak serta-merta hanya memikirkan keuntungan. Betul. Tapi bagaimana kesenangan customer ya? Iya, insya Allah gitu. Iya, amin. Apakah perlu semua pembisnis seperti ini nggak Bu, kalau menurut Ibu yang lagi nonton kita nih? Sebenarnya gini, kalau kita perlu untuk ngambil keuntungan itu pasti, tapi kan yang paling puas kita itu sebenarnya untuk menyenangkan hati orang dulu, untuk kepuasan orang dulu. Otomatis kalau orang udah senang, udah puas, mereka juga nggak segan-segan untuk mengeluarkan uang kan. Betul. Gitu kan, dan memberitahu ke orang lain lagi. Iya, untuk makan di sana. Betul. Untuk makan sana, itu kan salah satu dari promosi akhirnya. Betul. Gitu. Ya, Hardliner, kita tadi sudah mendengarkan bagaimana Ibu Lin bangkit daripada sempat gagal di usaha kulinernya, kemudian juga memberitahu tentang sebenarnya marketing yang harus kita lakukan guna membuat banyak pelanggan kita merasa senang. Nah, kita akan bertanya lagi di hal-hal yang lebih menarik lagi seputar dengan Ibu Lin ya. Dan untuk Anda yang mau berpartisipasi, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di 0811 7918917, atau Anda bisa komen di live chat YouTube kita atau lewat aplikasi Jalur Hati. Berikut lagu untuk seluruh teman-teman yang ada di Seruit Ibu Lin yang saat ini sedang menyaksikan. Lagu dari kami untuk Anda, The Massive, Jangan Menyerah. Stay tune.
kisah, ada seseorang mengalami kecelakaan dan terluka di jalan raya. Beberapa orang ada yang melintas. Ada seseorang yang berpakaian bagus, bersikap cuek, melewati orang yang sedang mengalami kemalangan itu. Dia bergegas berlalu meninggalkan orang yang terluka di jalan. Mungkin saja dia khawatir buang waktu, ataupun mungkin dia khawatir bajunya yang bagus itu menjadi kotor. Tetapi ada seseorang berpakaian yang lusuh tiba-tiba berhenti, kemudian membalut luka orang itu serta mengantarnya ke rumah sakit. Hardliner, satu tindakan kebaikan ini membongkar sekat pemisah penampilan baik dengan orang yang berpenampilan lusuh, antara kelompok yang beruang ataupun yang tidak memiliki uang. Kelembutan, bersedia membantu, kerelaan untuk mengambil inisiatif, menunjukkan kebaikan cinta kasihnya kepada sesama. Cinta kasih dinyatakan berani untuk berkorban. Dengan adanya cinta kasih, memampukan orang untuk melakukan perbuatan baik, sekalipun dia tidak menerima imbalan. Kami ada untuk Anda dalam suasana kerja maupun santai, hanya di radio keluarga Anda. Hotline FM. Dari kawasan Tanjung Raya Permai, 91,7 Hotline FM, Your Family Station. Masih bersama saya Marita Ute dan juga bersama dengan Bu Lin, owner dari Sambal Seruit Ibu Lin Lampung. Nah Ibu, tadi kita udah ngomong bahwa sekalipun Ibu dulu tidak punya background yang bisa banget masak, tetapi seberani itu membuka bisnis kuliner. Pernah tutup sampai 4 kali, beberapa kali ganti nama, tapi nggak pernah menyerah, nggak pernah takut. Iya. Yang ketiga saya mau tanya, kenapa Ibu memilih makanan khas? Sementara kalau dulu sempat bikin, tapi juga nggak terlalu banyak animo masyarakatnya, sukanya beberapa saat. Tapi masih berani lagi, ini Ibu ini sangat unik sebenarnya, selalu berani untuk sesuatu yang pernah gagal gitu. Nah, dan ini masih makanan khas lagi gitu. Kenapa Ibu tetap memilih masakan khas daerah gitu? Kalau dulu itu sebenarnya makanan yang kita sajikan itu sama, tapi kalau untuk keseruitannya itu kan sebenarnya seruitan itu dari sambalnya. Dari sambalnya. Sambal sama lalapannya itu yang berubah. Jadi kita ngambil itu, kita coba. Awalnya gini, kita ini ngobrol mana kalau orang-orang kita kalau ke provinsi lain gitu kan, kadang kan ke Jogja terkenal dengan gudegnya, ke Palembang ada empek-empeknya, ke Lampung apa ya gitu loh. Sementara yang kita bisa makan itu ikan-ikan, pepes, pindang, itu memang makanan Lampung yang biasa orang Lampung makan. Berarti kita harus tongolin apanya, di sambelnya. Jadi kita tambah lagi di sambal dengan pakai yang lumpangnya sebesar apa gitu kan. Terus dengan lalapan yang lebih banyak. Nah, dengan memang ikannya yang memang udah yang dari dulu yang kita jual, rasa yang sama sebenarnya gitu. Ya akhirnya kita coba itu, berani gitu. Sebenarnya jadi orang kalau ke Lampung mau makan Lampung apa ya gitu, ada seruitan, jadi orang tahu kita juga punya seruitan gitu. Jadi diawali pengen ada satu ikon. Iya benar, di Lampung pengennya sih gitu, jadi biar orang semua tahu gitu kan. Kalau Lampung itu punya makanan yang enak juga, seruitan, dan alhamdulillah sekarang bisa diterima semua orang kayaknya sih gitu. Kalau dilihat gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Jadi ciri khas dari seruit Bu Lin ini adalah ikannya atau sambalnya? Sambalnya ya Bu. Dan ini dipastikan khasnya Lampung banget. Iya benar. Oke. Jadi Hardliner, kalau kita ada di satu tempat dan kita merindukan Lampung, pastikan kalau datang ke Lampung itu ke Sambal Seruit Ibu Lin ya. Nah Bu, baru-baru ini juga kayaknya Ibu punya satu
apa ya, dagangan yang di dalam package gitu, iya. tempoyak gitu ya. Tempoyak sama terasi. Jadi mereka gini, kalau ke Lampung enak banget ya, sambelnya terasinya apa, tempoyaknya enak ya gitu. Akhirnya ya udah kita jual aja. Alhamdulillah itu berjalan, ternyata banyak juga gitu yang suka. Dikirim ke seluruh Indonesia nih Bu? Boleh dikirim. Oke, jadi Iya. kalau dia ini lagi ada di luar kota, kangen sama serit guling, Iya, beli aja itu terasi sama tempoyaknya. udah berasa ada di Siger. Iya, ya. benar. Oke, untuk Anda Heartliner, saya sudah akan membacakan WhatsApp pertanyaan-pertanyaan Heartliner yang sudah masuk di line WA Radio Heartline. Langsung saja dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Kak, boleh tanya sama Ibu Lin, pegawainya kan banyakan perempuan atau laki-laki? Kalau banyak perempuan biasanya kan banyak masalahnya. Bagaimana cara Ibu menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Sukses Radio Heartline. Thank you untuk kamu yang ada di satu tempat dari 772. Kalau untuk Karyawannya ada berapa Bu katanya? karyawannya banyak, kita ada sekitar 85 karyawannya untuk 2 outlet, dan semua itu banyak kan laki-laki. Kalau perempuannya kita sedikit, paling sekitar 10. Iya. Alhamdulillah mereka sampai saat ini kompak banget malah gitu. Jadi malah jadi di tempat kerja kita itu kalau saya lihat jadi kayak seperti keluarga mereka sendiri. Iya. Itu yang selalu saya bilang ke karyawan, jadikan tempat ini tempat kedua selain rumah. Jadi mereka harus kompak gitu. Iya. Bu, setiap kali ada tamu potret perempuan, Iya. ini pasti akan ada pertanyaan ini. Iya. Jadi kita jadi perempuan ini merasa kayak si pembuat troublemaker ya, Bu, kayak buat keributan. Ibu Lin sebagai sosok perempuan, mendengar kalimat kalau perempuan kan banyak masalahnya ya Bu, setuju nggak Bu? Sebenarnya sih nggak juga Nggak ya. juga, berarti iya. tergantung apanya, Tergantung dari orangnya kali ya. Orangnya, Iya, dan cara HRD-nya Iya gimana? benar. Kan kita juga kalau di tempat kerja kita harus melihat mereka dari cara apanya sih, sopan santunnya. Kita lihat dari diri mereka, cara mereka apa ya namanya itu, ya ngelihat dari cara apa sih ngomong mereka, latar belakang Oke. mereka, iya. Berarti latar belakang seseorang sebelum masuk jadi timnya Iya, Bos- benar, Bos harus Ibu kita Lin, lihat. dilihat banget ya Bu? Dilihat banget itu. Oke. Iya. Sekarang saya tahu kenapa mereka begitu ramah Bu. Iya. Oke. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja ada pertanyaan, tidak menyebutkan namanya, Bu. Oh, oke. Bu, saya Kimi di Tangerang, nonton lewat YouTube dan baru tahu di Lampung ada kuliner unik. Ya. Oke, ceritain dong apa artinya sambal seruit, komposisinya apa aja, dan enaknya dimakan dengan apa Bu? Karena saya mau ajak saudara-saudara saya nanti kalau saya ke Palembang kan lewat Lampung. Ya, betul. Menu jagoannya apa Bu? Awas diintip. Oke, awas diintipin sama fans-fans yang lain yang nanti pada ngikutin Ibu, emang nggak takut katanya. Oh, gitu. Oke. Dia nanya menunya tapi dia takut ada Iya, orang iya, sebelah iya. yang nanti ngikutin. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ibu Lin kayaknya bukan tipikal orang yang takut. Iya, sebagai kalau lo ya. kita kalau rezeki itu kan udah ada yang atur ya. Iya. Jadi jangan pernah khawatir. Kalau untuk cari rezeki itu yang paling penting Ibu, gitu kan. Kalau untuk menu di tempat kita itu sebenarnya seruitan itu sebenarnya itu dari sambal, tetap sambal terasi. Tapi yang kita pakai memang terasinya terasi Lampung, kan banyak juga terasi yang Bangka, terasi macam-macam. Tapi kalau kita pakai memang terasi khas Lampung. Ya. Jadi dari seruitan itu sebenarnya dari sambal terasi ditambah terong, pernak-perniknya ditambah ikan, dikasih tempoyak, itu diaduk jadi satu. Diaduk jadi satu itu namanya seruitan. Jadi di saat mereka makan itu kita siapin lesung yang besar ditambah nasi di situ, itu jadinya muput lesung. Sebenarnya muput lesung itu cara makan orang Lampung yang sangat unik. Emang harus dicoba itu. Emang Jadi harus dicoba. itu. Lebih bagus, lebih unik tuh makan di situ tuh jadi lebih kerasa, lebih nikmat lagi. Kalau dibilang itu lebih nikmat, makan di Batu itu bisa lebih nikmat lagi. Nah, Gitu. jadi itu asal muasalnya disebut seruit. Jadi seruit, gitu iya, ya. betul. Jadi Ibu Kimi
kalau nanti sudah dari Palembang ke Lampung Boleh. harus ke outletnya Ibu Lin. Di mana aja Bu outletnya, boleh kasih tahu nih Ya. sama Bu Kiminya. Kita adanya di Pahoman, itu di belakang Stadion Pahoman di Jalan Insinyur Haji Juanda, sama di jalur 2 Korpri. Kalau dari tol tuh lebih enaknya ke Korpri sih. Di situ di kita di Jalan Ria Kudunya, jalur 2 Korpri. Iya, ditunggu postingannya Iya. nanti ya Bu Kimi. Iya, jangan lupa di tag ke Serwit Iya, ya. jangan lupa Iya. di tag ke Serwitnya. Baik, lanjut pertanyaan. Baik, ini saya harus dari 2599 katanya, selamat pagi KUT, aku mau nanya. Pada saat ini Ibu Lin apakah hanya fokus ke Serwit saja? Ada bisnis lain tidak? Tadi Ibu bilang kita harus fokus, sementara motivator di luaran sana kan bilang kita tidak boleh hanya punya satu mata pencarian saja. Terima kasih kalau sudah dijawab. Mau request lagu? Oke, ini hanya pertanyaannya, jadi tidak request lagu. Oke, terima kasih untuk Anda yang di 2599. Gimana Bu? Katanya tadi harus fokus, tapi dia dengar motivator-motivator lain, kita tuh nggak boleh punya satu mata pencaharian aja. Bagaimana Ibu Lin menanggapi hal ini? Ya benar sih sebenarnya, tapi fokus itu dalam arti kata gini, kita fokus di saat kita harus dudukin, kita harus pantau gitu loh. Kalaupun kita pengen usaha lain, kalau menurut saran saya sih jangan lari dari kuliner lagi. Dari sekitar situ mau dibuka apa, tapi larinya ke situ. Karena mungkin kalau ada kuliner kita cocoknya di situ, berarti kan kita mungkin udah ketemu, berarti berarti kita ini di kuliner nih. Boleh kita buka yang lain seperti kayak minuman yang lain dari anak-anakannya, mungkin gitu larinya. Jadi bukan berarti fokus yang dimaksudkan itu Gak bisa mengembangkan lagi. Mengembangkan lagi itu kan banyak cara. Dengan kita buka cabang kalau udah rame kan, atau kita ditambah lagi variasi yang lain gitu, tapi tetap di kuliner. Jangan kayak saya dulu udah kuliner ke butik juga, akhirnya kan nggak ketemu. Beda banget. Beda banget. Iya benar. Jadi ini kayak kuliner dan turunannya, kayak tadi bilang makanan bisa ke minumannya. Iya benar. Cake-nya. Iya benar, ke kue-kuenya. Baik, lanjut dari Ibu Retno yang ada di Metro. Bu Lin mau tanya, sekarang udah berapa cabang? Dan apa yang membuat Ibu tetap survive dengan usaha kuliner di era gempuran usaha-usaha kuliner yang sangat banyak di Lampung? Sekarang kita udah adanya 2 cabang, di Pakuman sama di Korpri. Kalau gitu ya tuh saya tadi bilang jangan pernah dilepas. Jadi terus dipantau, tetap harus kita mendengarkan kritikan dan saran orang, itu penting kalau bagi saya sih. Jadi kita kalau dikritik, itu tuh harus terima, dan itu jadi untuk perbaikan kita ke depannya. Begitu ya Bu. Iya. Nah Bu Lin, pertanyaan-pertanyaan tadi sangat membantu mereka untuk akhirnya memahami sebelum terjun di dunia bisnis atau sedang ada di dunia bisnis. Nah, kalau tadi jawaban Ibu semua positif, apakah Ibu pernah mengalami katakanlah situasi di mana Ibu akhirnya berpikir negatif, atau dalam artian pernah nggak sih Ibu Lin ada di posisi yang sangat down sekali dan Ibu sepertinya itu yang kalau orang bilang tuh yang kayak ditarik mundur sekali gitu ya. Pernah nggak sih Bu, dan bagaimana cara seorang Ibu Lin menghadapi itu? Pernah saya di titik yang itu, sampai terduduk gitu, pernah saya alami begitu. Tapi akhirnya saya berpikir ya itu lagi ya, akhirnya kita larinya ke Tuhan, ke Allah. Akhirnya yang penting saya udah usaha, saya udah mencoba gitu, ternyata belum juga. Ya udah akhirnya antara putus asa sama pasrah ya, sama ikhlas sebenarnya sih gitu. Dikit ya, itu sih tipis ya, antara putus asa sama ikhlas itu beda tipis sebenarnya. Jadi antara gitu akhirnya terduduk, akhirnya merenung, diam, larinya ke Allah. Cuman itu sih sebenarnya. Itu tadi kenapa tadi Ibu ada
kalimat yang sangat bagus banget dari Ibu Lin ya. Untuk masa-masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu. Iya. Tugasmu adalah bahwa jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh. Iya, betul. Berarti background kalimat ini karena ada hal tersebut. Iya, betul. Jadi di saat itu saya ingat itu, yang penting ya udahlah, serahin aja sama Allah semuanya. Yang penting saya udah bercoba dan usaha. Iya. Gitu aja sih. Jadi setelah itu pernah tidak ada kesulitan yang lebih berarti ya Bu? Karena pernah ada di posisi lebih. Iya. Jadi kalau ada sesulit apapun, akhirnya gini, yang ada di dalam mindset otak ini, oh ya udahlah, ini pasti yang terbaik. Udah, ini pasti yang terbaik. Tapi kita terus berusaha. Gitu aja. Wow, Iya, luar biasa iya, ya Bu iya. ya. Memang hal yang terbaik dari kita sebagai manusia itu menyerahkan Iya. semuanya kepada Yang Maha Kuasa ya, Bu? Selalu berpikir positif sama Selalu Allah. berpikir Itu yang paling penting. Selalu berpikir positif Iya, sama Allah iya, ya. Oke. iya. Baik, satu pertanyaan lagi dari Ibu Iren yang ada di Tangerang. Bu, menu andalan yang ada di Seruit apa? Kalau menu untuk di andalan kita itu biasanya mereka itu ke ikan bakarnya. Ikan bakarnya. Ikan bakar patin itu lebih ya, mungkin karena gurih gitu, tapi sama pepesnya kita di situ. Ya, Pepes tempoyaknya ya. betul banget. Dan Hardliner ikan patin bakar itu memang luar biasa enak ya. Iya. Saya bisa katakan karena Radio Hardline selalu kalau makan siang pergi ke sana. Kalau ada kegiatan acara-acara yang luar biasa juga kami akan membawa tamu ke sana karena memang enak dan lebih dari itu pelayanannya sangat bagus. Nah, saya pernah juga ada orang bilang seperti ini, kalau kamu mau tahu tempat makanan itu bersih, lihat dari dapur mereka. Iya. Nah, jadi dapurnya Bu Lin itu kita bisa lihat loh. Iya. Nah, itu dia, itu adalah satu keunggulan yang kita jarang banget lihat dari tempat makan. Iya, betul. Ya, nggak sih, Iya. ya, baik Ibu Lin, terima kasih banyak Kasih. ya sudah datang ke Radio Hardline. Tapi saya pribadi ingin bilang terima kasih banyak karena Ibu sudah mempekerjakan putra-putri daerah. Amin. Terima kasih sudah membawa mereka untuk bermanfaat bagi keluarga mereka, bagi masyarakat. Alhamdulillah, Ya, amin. dan terima kasih Ibu Lin sudah memperkenalkan kuliner Lampung yang sebenarnya. Ya. Jadi kita punya kebanggaan. Iya, amin. Oke, baik Hardliner, terima kasih dan memang masih ada beberapa pertanyaan. Namun karena kita sudah ada di penghujung acara, saya mohon maaf karena tidak bisa membacakan pertanyaannya ya. Dari Radio Hardline Potret Perempuan, saya bersama Ibu Lin, owner dari Sambal Seruit Ibu Lin, dan juga rekan siar saya Jo Tambunan, Mareta Ute, pamit undur diri. Satu hal yang kami ingatkan kepada Anda, keep on growing and never give up. See ya.